Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai rencana bisnis usaha Jelibol dengan tim yang beranggotakan saya Rifanur Alisa Putri dengan NIM 206, Saya Nima Satya Maharani dengan NIM 208. saya Istiana Nur Febianingsih dengan NIM 212. saya Stefano Hidup dengan NIM 219. Dan dengan saya Putri Ainul Nasana dengan NIM 220. Selamat menyaksikan. Pada rencana bisnis Jelibol yang akan kami buat, pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Key Activity. Key Activity yang kami lakukan yaitu melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kemudian juga melakukan penjualan secara digital melalui GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Yang kedua yaitu Key Partner atau daftar mitra kerja. Kami melakukan konsinyasi dengan menitipkan barang atau produk yang kami jual Jelibol ini kepada burjo atau kafe-kafe yang berada di sekitar kampus UIN Raden Mas Said, Surakarta. Yang ketiga ada Key Research atau sumber daya. Pada perencanaan bisnis ini sumber daya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu sumber daya manusia yang terdiri dari owner, tim produksi, tim promosi dan pemasaran, juga tim pelayanan dan kasir. Semua terdiri dari anggota kami yang telah terbagi di per divisinya. Yang kedua yaitu ada sumber daya keuangan. Awal dari modal usaha kami ini adalah berasal dari patungan di setiap anggotanya. Kemudian akan dilakukan peminjaman di bank apabila akan dilakukan pengembangan usaha seperti tempat dan apabila akan dilakukan penambahan porsi pada partai besar. Kemudian ada sumber daya material. Sumber daya material adalah bahan-bahan yang akan kami gunakan dalam melakukan usaha ini. Kemudian ada teknologi. Sumber daya teknologi ini yaitu peralatan. Peralatan yang akan kami gunakan menggunakan peralatan dapur yang seadanya terlebih dahulu dan akan dilakukan pengembangan apabila sudah balik modal. Dan yang terakhir yaitu sumber daya waktu. Waktu pemasaran yang akan kami lakukan yaitu jam 9 pagi sampai jam 5 sore yang bertempatkan di daerah ramai atau tempat ramai seperti area kampus serta Car Free Day. Kemudian yang keempat ada value proposition. Value proposition menjelaskan tentang keunikan produk, manfaat produk, dan juga kelebihan produk. Keunikan pada Jelibol susu ini terdapat pada berbagai variasi rasa dan juga berbagai variasi bentuk. Bentuk yang terdapat pada Jelibol susu ini ada berbagai bentuk buah-buahan dan juga berbagai bentuk hewan. Kemudian rasa yang ada pada Jelibol susu ini terdapat pada diambil dari rasa buah yang ada pada isian jelly, yaitu ada rasa mangga, rasa jeruk, rasa melon, dan juga rasa semangka. Kemudian manfaat dari Jelibol susu ini yaitu adanya susu dan juga buah-buahan segar, maka produk Jelibol susu ini dapat menjaga kesehatan tubuh seperti meningkatkan protein dan juga kalsium, menjaga kesehatan otot dan juga energi. Dan juga produk Jelibol susu ini dapat menjaga kesehatan tubuh karena produk Jelibol susu ini dapat meningkatkan nafsu makan. Kemudian yang terakhir ada kelebihan pada produk Jelibol susu ini terdapat ada sumber-sumber vitamin yang terdapat pada susu dan juga buah-buahan segar. Kemudian produk ini juga dapat digunakan untuk cemilan atau makanan ringan. Kemudian harga dari produk ini dibilang sangat terjangkau untuk kalangan anak kecil hingga dewasa. Kemudian produk Jelibol susu ini kemasannya sangat praktis dan juga mudah untuk dibawa kemana-mana. Customer relationship, bagaimana kami membina hubungan kepada pelanggan dengan menerapkan SOP seperti membuat seragam kerja untuk seluruh anggota, menyanyikan yel-yel atau jargon unik untuk melayani pelanggan, dan membebaskan pelanggan untuk memilih varian Jelibol yang diinginkan, serta memperlihatkan tata cara penyajian Jelibol kepada pelanggan. Channels atau sarana interaksi kami kepada pelanggan, yaitu dengan menerapkan 5S seperti selalu ramah kepada pelanggan, memberikan promo atau diskon kepada pelanggan, serta kami juga menerima kritik dan saran dari pelanggan secara digital maupun langsung atau melalui kotak saran. Yang ketujuh ada customer segment, yaitu yang pertama ada demografis, yaitu usia anak dari usia 5 tahun sampai 15 tahun, usia dewasa dari 16 tahun sampai 25 tahun. Untuk gender yaitu semua gender. Untuk gaya hidup yaitu untuk orang yang mengurangi makan besar, orang yang makan buah-buahan, dan orang yang suka nyemil. Lalu untuk geografis yaitu di area kampus dan tempat padat penduduk. Pada keuangan bisnis Jelibol, yang pertama ada cost struktur. Apabila modal sejumlah 134.500,
dengan harga jual 7.000 kali 25 pieces, maka akan mendapatkan omset sejumlah 175.000 dengan laba, dan laba per unit Rp1.600. Ada keuangan di dalam aliran pendapatan atau revenue streams, yaitu pada 25 porsi jelly ball, maka pendapatan atau aliran pendapatan yang digunakan sebagai modal akan menggunakan uang pribadi dari masing-masing anggota. Sedangkan apabila porsi sudah mencapai 100, maka aliran pendapatan atau modal yang kami gunakan berasal dari pinjaman bank. Tiga, yaitu adalah pelayanan. Pelayanan yang kami berikan tentunya adalah pelayanan yang sangat ramah bagi pelanggan kami. Yang kedua, kami juga menyuarakan mengenai yel-yel dan juga slogan untuk menarik perhatian mereka. Yang keempat, kita ada keunggulan produk, yaitu pertama sebagai sumber vitamin dan juga kalsium dikarenakan bahan-bahan yang kami gunakan berupa buah-buahan dan juga susu. Lalu selain itu, kami juga memiliki bentuk yang unik sehingga akan menarik perhatian bagi anak-anak hingga wanita dewasa. Yang terakhir ada produk relationship, yaitu produk kami dapat dibeli oleh konsumer melalui platform online seperti Shopee Food, GoFood, dan juga GrabFood. SDGs nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pada usaha yang kami rencanakan, akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran-pengangguran apabila usaha ini dapat berjalan dengan lancar, serta pertumbuhan ekonomi bagi kami untuk bertahan hidup dan menambah pendapatan negara. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pada usaha ini, buah-buahan sebagai bahan utama, maka minuman ini digunakan sebagai penyelesaian masalah yang dikarenakan kurangnya asupan vitamin pada anak, yang dikarenakan bosan dan ketidaksesuaian anak pada buah-buahan. Dan yang terakhir ada SDGs, penanganan pada perubahan iklim, yaitu menurut pendapat saya dan juga teman-teman, kami belum sepenuhnya melakukan SDGs tersebut dikarenakan untuk pengemasan produk yang masih menggunakan bahan dasar plastik. Tetapi kami mengurangi sampah plastik dengan cara menyalurkan sampah plastik tersebut kepada para perosok untuk didaur ulang sampah tersebut.